Bahagia belajar, pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan media bangunan menara pada materi dimensi 3, mata pelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Terima kasih. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita doa yang dipimpin oleh Heri. Silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Doa. Berdoa selesai. Nah, saya ingin mengingat kembali. Pasti sudah pada tahu sebenarnya kan ya. Kalau dulu di SMP ada namanya bangun datar. Bangun datar itu adalah apa saja contohnya? Segitiga, persegi panjang, trapesium, lingkaran, dan seterusnya. Kalau bangun ruang, kubus, balok, bola, tabung, prisma, dan seterusnya. Itu dia bangun datar dengan bangun ruang. Bangun datar itu dimensi 2, bangun ruang dimensi 3. Kalau di TV, contoh kartun yang dimensi 2 apa? Enggak. Upin Ipin berapa? 3. Yang dimensi 2 Naruto. Untuk memulai pelajaran kita kan dimensi 3 nih belajarnya. Saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan memahami konsep geometri ruang. Apa itu bangun ruang atau dimensi 3. Yang kedua, mengidentifikasi fakta pada jarak dalam ruang antar titik. Jadi kalau ini nih, ruang kelas ya, itu kan bangun ruang. Karena punya volume. Jarak antara titik sana sama titik situ, gitu. Dan seterusnya. Kemudian mendeskripsikan jarak dalam ruang, jarak antar titik. Gitu ya. Coba Bayu baca. Karakter berbentuk balok dengan ukuran panjang, lebar, tinggi 5:5:4. Di langit-langit kamar terdapat lampu yang letaknya tepat pada piket bidang langit-langit. Pada salah bidang kamar dipasang saklar yang letaknya tepat di tengah-tengah dinding. Jarak saklar ke lampu adalah. Nah, jarak saklar ke lampu. Kalau saklarnya terletak di tengah-tengah dinding, contohnya di mana? Di sinilah ya. Di sini. Lampunya terletak letaknya tepat pada pusat bidang langit-langit, berarti di situ, di infokus. Jadi jarak dari sini ke situ ngukurnya gimana? Kalau kita di sini nih, kalau misalnya jarak antara ini sama ini kan kita tinggal langsung tarik meteran. Tapi kalau dari sana ke sini gimana ngukurnya? Menggunakan dimensi 3, gitu ya. Jadi hari ini saya ingin, ini kan udah berkelompok ya. Hari ini saya ingin sebelum kita masuk ke membangun menara tinggi, saya ingin kalian mencari informasi dari internet, dari buku dan segala macam tentang cara mencari jarak antara titik dan titik pada bangun ruang. Bisa? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah dicari informasinya, silakan dirangkum, kemudian ditulis di selembar kertas untuk kemudian dipindahkan ke catatan masing-masing. Kalau begitu silakan dimulai. Oke baik, silakan perhatikan lagi ke depan. Apakah sudah mendapatkan informasinya? Selanjutnya, kita akan membangun menara tinggi. Siapa yang paling tinggi? Ini per kelompok ya. Siapa menara yang paling tinggi dan paling kokoh? Nanti kita tes menggunakan badai buatan. Kan kita giniin. Ya, siapa paling tinggi dan paling kokoh? Satu lagi, siapa kelompok yang dapat menjawab pertanyaan dari kelompok lain? Dia yang menang. Jadi nanti akan disuruh, misal nih, kelompoknya Indah dan kawan-kawan akan membangun menara. Lalu mereka akan memberikan menara itu ke kelompoknya si Lania. Disuruh mencari jarak antara titik puncak ke titik sudut. Bisa silakan ke depan ngambil satu paket pipet dan satu lilin. Satu orang dari kelompok maju ke depan. Kita kasih waktu berapa menit supaya fair? Kita kasih waktu setengah jam. Cukup? Kita mulai dari sekarang.
Terima kasih sudah bekerja dengan kelompoknya untuk membangun menara yang nantinya akan kita suruh kelompok temannya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang kalian buat pertanyaan. Untuk itu pertama-tama kita akan menguji kokoh, kekuatan dan tinggi dari menara yang sudah dibangun oleh kelompoknya. Ke kelompok sebelah kanan akan diterpa badai buatan oleh Alfitan. Sekali aja. Bisa. Nanti kita hitung tingginya, yang ini. Sekali aja. Berarti hancur. Yang ini sekali lagi. Oh, nggak hancur, jatuh. Wah, wajib jatuh semua. Harus tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, silakan kasih ke kelompok temannya untuk mencari jarak antara titik puncak ke titik sudutnya. Diroker. Boleh ya, diroker. Yang ini paling enak. Ya kan? Roker lah, berarti kan 2 roker. Selanjutnya, hasil bangunan menara yang dari teman kalian itu hitung ya, dan dituliskan ke dalam LKPD yang sudah saya sediakan dalam kertas lembar. Dikasih waktu 15 menit dimulai dari sekarang, silakan. Jadi jarak antara titik yang ini dan yang ini itu akar 3. Jadi jarak antara titik puncak dengan titik sudut adalah 12. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, setelah tadi kita sudah berdiskusi secara kelompok, saya ingin partisipasi dari kita untuk menyampaikan perasaan yang sudah dirasakan selama pembelajaran. Siapa yang kira-kira ingin menyampaikan perasaannya? Indah, silakan. Perasaan saya senang sekali karena dengan metode seperti ini membuat saya dan teman-teman lebih mudah dan mengerti materi pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Indah, tepuk tangan untuk Indah. Ada yang ingin menyampaikan perasaannya lagi? Eri, silakan Eri. Perasaan saya pada pembelajaran kali ini sangat senang karena selain materinya sudah dimengerti, metodenya juga sangat menyenangkan. Oh, tepuk tangan untuk Eri. Mudah-mudahan apa yang tadi dirasakan oleh Heri dan Indah, kita juga merasakan hal yang sama. Kita sama-sama bahagia belajar. Berikutnya, untuk menutup kembali, saya ingin refleksi dari kita juga ingin refleksi pembelajaran. Silakan yang ingin membagikan refleksinya. Rania, silakan. Saya ingin menyampaikan seandainya akan ada begini lagi, semoga kerjasamanya lebih dibiasakan dan lebih sabar dalam membuat kita. Itu saja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rania. Refleksi dari Rania hampir mirip dengan saya. Saya berharap ke depan kerjasama yang tadi sudah dilakukan, karena kita kerjasamanya dalam tahap yang senang ya, sama saling-saling bekerja sama tanpa ada yang dipinggirkan. Kita saling merasa bahagia untuk membangun menara setinggi-tinggi dan sekuat-kuatnya. Jadi harapan saya juga sama, mudah-mudahan solidaritas kelas ini khususnya dan kerja kelompok tadi akan keberlanjutan hingga akhirnya. Demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan nanti tugas yang saya sampaikan di WA Group dikerjakan. Pertemuan berikutnya kita akan mengerjakan, mempelajari dari jarak antara titik ke garis. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa, dipimpin oleh Fajar. Silakan. Setelah kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.